Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Spoiler detail udah rilis nih di Reddit. So, without ngenteni long again, it's time nyepoiling detail chapter 1024 yang lumayan sedikit pendek ini. Pendek atau enggak ya? Let's go! Judul chapter terbaru, A Certain Someone, atau yang bisa diartiin orang yang meyakini sesuatu. Kalau dihubungin sama isi dari spoilernya, judul chapter ini ya mengarah ke nama atau panggilan untuk seorang samurai yang sudah kalah. Karena di spoilernya dijelasin kalau seorang samurai sudah kalah, maka nama mereka gak ada. Makanya samurai itu meminta dipanggil Nanigashi, atau yang berarti A Certain Someone. Lalu buat chapter terbaru ya, masih belum dikasih informasi apakah bakal diisi sama cover judul seperti biasanya atau bakalan diisi sama color spread. Di versi spoilernya juga dikasih informasi kalau bakalan ditampilin poster spesial tentang polling popularitas dunia yang berisi urutan hasil dari pollingnya. Next kita masuk ke menu utamanya, di mana chapter terbaru dimulai di lantai 2 Kastil Onigashima yang memperlihatkan seseorang yang cuma kelihatan bentuk dan siluetnya aja. Masih jadi misteri siapa orang itu, namun anehnya tiba-tiba para bawahan Kaido yang berada di lantai 2 mulai berjatuhan dan mulutnya berbusa. Bisa dipastiin kalau hal ini dikarenakan haki raja milik seseorang. Sehingga para bawahan Kaido yang masih sadar pun berusaha mencari siapa pengguna haki raja itu. Sementara itu sosok misterius yang berada di lantai 2 tersebut mulai berbicara dan berkata kepada orang-orang yang berada di dekatnya, kalau mereka datang dengan tekad yang setengah-setengah, kalian gak bakalan bisa menjaga kesadaran kalian jika berdiri di depanku. Guys, sosok misterius tersebut mulai memperkenalkan dirinya dengan bilang kalau akulah orang yang mengalahkan dua topi Roppo, Usohachi, si pemburu Niho, atau Usohachi, sang pemburu topi Roppo. Mendengar hal itu pun, para anak buah Kaido sangat terkejut karena ada seseorang yang bisa mengalahkan dua dari anggota topi Roppo seorang diri. Dan ya, sosok misteri tersebut adalah Usopp yang muncul dengan mengendarai buaya raksasa. Faktanya Usopp sebenarnya mengendarai gifter yang memiliki bentuk buaya utuh di kepalanya. Sementara Nami, Tama, dan Speed bersembunyi di dekat Usopp. Di momen itu juga akhirnya Speed memberikan informasi kalau haki raja yang sebelumnya ngebuat para anak buah Kaido berjatuhan adalah haki raja yang digunakan oleh Big Mom yang juga sedang berada di lantai 2. Dan sedang bertarung dengan Kid dan Lau. Namun mengejutkannya, haki raja milik Big Mom ya masih bisa terasa sampai ke bagian lain dari lantai yang sama. Selain itu, di momen yang sama juga diperlihatkan Nami yang sedang menghubungi Franky melalui Denden Mushi. Franky memberitahu Nami kalau dia sedang berada di tempat yang terhubung ke bagian lantai pertunjukan. Franky juga bilang ke Nami kalau dia juga masih gak terlalu yakin apa yang terjadi sebenarnya. Tapi banyak anak buah Kaido yang mulai bergerak menuju ke lantai pertunjukan. Makanya di sini Franky masih bertarung di tempatnya berada bersama dengan beberapa kru Lau agar bisa menghentikan anak buah Kaido yang sedang menuju lantai pertunjukan. Next, momen pun pindah dulu ke lantai 3 Kastil Onigashima yang memperlihatkan area di mana Black Maria dan Robin bertarung benar-benar terbakar. Sementara Brook terlihat sedang berjalan di atas jembatan sambil menggendong Nico Robin Onesan di tangannya. Untungnya mereka berdua berhasil selamat dari kobaran api di area pertarungan itu ya. Namun meski begitu hanya kondisi Brook saja yang baik-baik saja karena di momen ini diperlihatkan kondisi Nico Robin yang sedang tidak sadarkan diri setelah melewati pertarungan yang cukup melelahkan dengan Black Maria. Tapi di momen selanjutnya kita diperlihatkan kalau Brook sedang menghubungi Jinbe yang ternyata masih berada di lantai 4 Kastil Onigashima. Di momen itu Jinbe memberitahu Brook kalau dia masih bertarung dengan para anak buah Kaido yang berada di sana. Namun di sisi lain Jinbe juga penasaran tentang keberadaan Kaido. Sehingga dia bertanya-tanya mengapa Kaido belum kembali ke kastil dan siapa yang akan menghentikan Kaido. Sementara itu di salah satu pintu besar yang terhubung ke lantai pertunjukan juga terlihat banyak bawahan Kaido yang mencoba masuk ke sana karena beberapa bagian lantai di kastil tersebut sudah mulai terbakar oleh api. Untungnya di sini pintu masuknya sudah dijaga oleh Kawamatsu dan para pemimpin Yakuza lainnya. Next, momen pun pindah ke atap Onigashima yang memperlihatkan Kaido dan Yamato yang masih bertarung. Di situ Yamato menggunakan serangan bernama Narikabura yang memiliki bentuk serangan seperti panah. Namun serangan Yamato masih dengan gampang dihalau oleh Kaido menggunakan Kanabonya. Lalu Kaido melompat dan menggunakan serangan Kongo Kabaru yang merupakan serangan yang mirip dengan Narikabura milik Yamato. Namun serangan milik Kaido adalah versi lebih kuatnya. Yamato sendiri mencoba menahan serangan Kaido, akan tetapi serangan itu ternyata lebih kuat dari yang Yamato bayangkan, sehingga Yamato harus terlempar dan menabrak beberapa batu. Nah, meski terlempar ke arah bebatuan, namun Yamato gak butuh waktu lama untuk kembali bangkit dan mulai berbicara kepada ayahnya. Yamato berkata kepada Kaido kalau ayahnya selalu ingin membunuhnya. Kaido pun menjawab kalau hal itu memang benar, namun alasannya bukanlah karena pertengkaran keluarga, melainkan Yamato yang selalu menyebut dirinya Oden. Maka dari itu Kaido merasa kalau Yamato menganggap dirinya sebagai Oden, Yamato harus siap berperang melawan dirinya.
Well, mendengar jawaban dari ayahnya, Yamato kembali bertanya, apa salahnya mengagumi seseorang? Setelah pertanyaan Yamato diucapkan, momen flashback masa lalu Yamato pun diperlihatkan, di mana Kaido dan Yamato terlihat sedang berada di dekat gerbang Tori raksasa di pintu masuk Onigashima, yang ada sebuah naga yang nantinya dihancurkan oleh es beberapa tahun kemudian. Di momen itu, jika melihat dari penampilan Kaido, momen flashbacknya berada di sekitar 20 tahun yang lalu, tak lama setelah kematian Oden. Karena Kaido sendiri terlihat masih mengenakan perban di dadanya yang merupakan luka yang dia dapatkan dari Oden. Sementara itu kondisi Yamato terlihat cukup menyedihkan di mana dia dirantai ke tiang karena Yamato terus menyebut dirinya Oden. Kondisi Yamato sendiri cukup terluka parah karena terdapat benjolan besar di atas mata kirinya dan Yamato juga dalam kondisi sangat kelaparan. Sedangkan untuk pakaiannya, Yamato memakai pakaian dan gaya rambut yang sama dengan versi dewasanya. Menariknya, di sekitar Kaido dan Yamato, kita diperlihatkan beberapa anak buah Kaido yang jatuh dan mulutnya pun berbusa. Beberapa dari anak buah Kaido tersebut memanggil Yamato dengan panggilan Onihime atau yang berarti putri raksasa. Anyway, Kaido yang melihat beberapa anak buahnya terjatuh dan mulutnya berbusa pun menyadari kalau Yamato ternyata memiliki haki raja dan memiliki potensi yang cukup mengerikan. Namun Kaido berkata kepada Yamato kalau dia terus memanggil dirinya Oden, maka dia harus mati. Mendengar perkataan ayahnya yang mengatakan kalau dia harus mati, Yamato pun cukup terkejut mendengarnya. Sayangnya, Kaido gak terlalu ambil pusing dan malah ngebawa Yamato ke sebuah gua dengan batu raksasa sebagai pintunya. Di sana Yamato diikat ke sebuah batu besar menggunakan tali Shimenawa. Well, Yamato yang masih kecil terlihat menangis mendapatkan perlakuan seperti itu dari ayahnya, guys. Next, ternyata di dalam gua yang dihuni Yamato sudah ada 3 pendekar pedang terhebat dari Wano Kuni yang telah ditangkap oleh Kaido. Sayangnya, di momen ini kita hanya dikasih lihat siluet dari ketiga samurainya, guys. Jadi masih belum bisa dipastikan siapa para pendekar pedang itu. Lanjut, setelah Kaido selesai menghandle Yamato di gua ini, Kaido pun berkata kepada ketiga pendekar pedang, kalau di antara kalian yang mengatakan menyerah, maka aku akan membiarkan keluar dari gua ini dan kalian bisa bergabung menjadi pasukanku. Sambil berkata demikian, Kaido juga meninggalkan sebuah pedang di tanah dan 1 porsi makanan di sebelahnya dengan harapan salah satu dari 3 orang itu akan menyerah dan membunuh sisanya. Di momen selanjutnya terdengar Yamato yang memohon kepada Kaido untuk melepaskannya. Namun Kaido menjawab, bukankah kau mengatakan dirimu sebagai Oden? Setelah kata-kata itu ya guys, Kaido pun meninggalkan gua itu. Yamato ditinggalkan begitu saja bersama dengan 3 samurai lainnya. Yamato yang sedang sangat kelaparan mencoba memperhatikan ketiga samurai itu dan seketika Yamato pun berpikir kalau dirinya bakalan mati. Menariknya, meski memiliki pikiran akan mati oleh ketiga samurai itu, Yamato malah mengatakan kalau aku Oden, tapi aku juga putra Kaido yang membunuh Oden. Aku tahu para samurai pasti menyimpan dendam besar pada ayahku dan mereka mungkin ingin membunuhku sebagai balas dendamnya. Nah, gak lama setelah perkataan Yamato, tiba-tiba salah satu dari samurai itu berdiri. Melihat hal tersebut, hanya kematian yang ada di pikiran Yamato, guys. Namun, sang samurai itu hanya mendekati Yamato untuk memberikan makanan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Kaido. Samurai tersebut berkata, makanlah. Seorang samurai gak pernah merasa lapar. Mendengar hal itu, Yamato kembali menangis sambil berterima kasih kepada samurai. Yamato gak bisa berhenti menangis meskipun mulutnya dipenuhi oleh makanan. Yamato berkata kalau dia gak bakalan pernah lupa sama makanan ini seumur hidupnya. Lalu sesaat setelah Yamato selesai makan, samurai lainnya pun berdiri dan mengeluarkan pedang miliknya dan memotong rantai Yamato dengan sangat mudah. Momen potongan tersebut mirip dengan momen Zoro yang memotong batu sebelum akhirnya mengalahkan Mr. One di Alabasta. Guys, fokus lagi ke Yamato yang setelah terlepas dari rantai mulai berani berbicara dengan samurai itu dan menanyakan namanya. Namun sang samurai menjawab kalau seorang samurai yang kalah tidak memiliki nama, jadi panggil saja aku Nanigashi atau a certain someone. Saat sang samurai tersebut berbicara, barulah mulai terlihat secara jelas kalau samurai itu mirip dengan Zoro, hanya saja beberapa tahun lebih tua. Samurai itu terlihat memakai perban di kepala dan juga mata kirinya, namun sebenarnya di chapter ini namanya masih belum disebutkan. Tapi kalau di Reddit sendiri dikasih tahu kalau besar kemungkinan salah satu samurai tersebut adalah Shimotsuki Ushimaru, daimyo dari Ringu. Menariknya di sini para samurai itu ya mengatakan kalau mereka bersimpati kepada Yamato karena mereka juga mencintai Oden sama seperti Yamato. Di momen selanjutnya Yamato menunjukkan kepada para samurai itu jurnal perjalanan Oden yang membuat semua samurai sangat terkejut. Momen itu membuat kita bisa melihat 2 samurai lainnya di mana salah satunya memiliki wajah yang panjang dengan alis besar dan janggut. Dan samurai yang memiliki janggut itu adalah samurai yang memberikan makanan kepada Yamato. Sedangkan samurai yang satu lagi memiliki bentuk wajah segitiga ya, dengan tali diikat di sekitar dahinya dan memiliki riasan yang mirip dengan aktor kabuki.
Di momen setelah Yamato memperlihatkan jurnal perjalanan Oden, Yamato berkata kalau dia gak bisa membaca apa yang tertulis di sana. Makanya Yamato meminta para samurai itu untuk mengajarinya membaca. Hal itu membuat ikatan antara ketiga samurai dengan Yamato mulai terbentuk dan selama berhari-hari berikutnya, para samurai itu pun mengajari Yamato membaca. Yamato sangat kagum dan bersemangat setelah mengetahui apa yang tertulis di jurnal itu. Namun sayangnya setelah 10 hari, kondisi Yamato mulai melemah dan hampir mati karena tidak punya makanan untuk dimakan. Melihat kondisi dari Yamato, salah satu samurai pun berkata, jika Kaido emang pingin Yamato mati, maka kamu gak bakal hidup lama untuk melihat pertempuran yang diprediksi oleh Oden sama, karena pertempuran itu akan terjadi dalam 20 tahun lagi. Nah, mendengar perkataan itu, Yamato menjawab, andai aku bisa hidup sampai hari itu, aku pasti akan berjuang untuk negeri Wano Kuni. Well, mendengar jawaban dari Yamato, salah satu samurai yang kayaknya Shimotsuki Uchimaru berkata, kalau begitu kami akan membantumu hidup, sehingga kau bisa bergabung di pertempuran 20 tahun nanti, karena bagi kami bertiga ya, 20 tahun terlalu lama. And samurai yang kayaknya Shimotsuki Uchimaru akhirnya melepas bagian atas kimononya dan mengeluarkan kedua pedang miliknya. Menariknya, di punggung samurai itu ya, terdapat tato yang bergambar dua pedang bersilang. Seperti layaknya simbol yang digunakan oleh Koshiro, guru Zoro ketika dia masih belajar di dojo yang bisa kita lihat di baju ataupun dojonya. Well, setelah mengeluarkan pedang mereka, ketiga samurai itu pun menghancurkan batu raksasa yang menghalangi pintu masuk dari gua itu. Dan akhirnya mereka pun pergi untuk melawan Kaido. Next, momen pun kembali ke masa sekarang di mana Yamato kembali berbicara kepada Kaido. Katakan, kenapa kau merampas kebebasanku? Kenapa kau merampas kebebasan negeri Wano Kuni? Kaido yang kesal dengan perkataan dari anaknya berkata, dasar kau naif, dunia ini gak bisa dijelaskan hanya dengan pertanyaan dan jawaban yang sederhana. And finally, chapter kali ini pun ditutup oleh momen Yamato dan Kaido yang sama-sama menyerang menggunakan Raime Hake. Yang mana terlihat dari serangan itu kalau dua haki raja saling berbenturan. Dan untuk pertama kalinya, kayaknya ya Yamato berhasil untuk mengimbangi serangan dari ayahnya. Oke, segitu aja full spoiler detail buat chapter 1024. Sayangnya minggu depan gak libur, padahal kan libur aja ya, bisa santai bikin konten. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam anime.